Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ciken, Science Keren. Ketemu lagi dengan Nelma Busra di channel. Kali ini kita khusus membahas tentang dasar keteknikan, yaitu dasar listrik dan elektronika untuk materi komponen listrik. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari listrik. Tapi tahukah kamu bagaimana proses penyaluran energi listrik tersebut sampai ke rumah-rumah, perkantoran ataupun industri? Jika kita analisa lebih lanjut berdasarkan klasifikasinya, tegangan listrik tersebut disalurkan secara bertahap mulai dari saluran transmisi hingga kemudian diturunkan tegangannya melalui gardu induk menjadi tegangan yang lebih rendah, sampai akhirnya tegangan listrik bisa sampai ke gardu distribusi untuk disalurkan ke rumah-rumah. Asal mula sumber listrik PLN adalah dari pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dengan tegangan menengah pada umumnya, yaitu sebesar 6,3 kV sampai dengan 24 kV. Bila kita perhatikan pada gambar, sebelum melalui jalur transmisi, tegangan dinaikkan menggunakan trafo step up menjadi 70 kV sampai dengan 500 kV. Untuk tegangan listrik sebesar 150 kV akan disalurkan ke pelanggan industri besar. Lalu tegangan tersebut akan diturunkan menggunakan trafo step up menjadi sebesar 20 kV untuk disalurkan kepada pelanggan industri kelas menengah. Kemudian tegangan sebesar 20 kV tersebut akan dialirkan menuju gardu distribusi untuk diturunkan lagi tegangannya menjadi 380 volt dan 220 volt. Nah, tegangan yang 220 volt tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Di dalam dunia listrik, kita pasti mengenali arus listrik. Arus listrik terbagi dua jenis, yaitu arus kuat dan arus lemah. Apakah sobat tahu apa perbedaan keduanya? Nah, kita sebagai konsumen atau sebagai pengguna listrik tentunya harus mengetahui dan memiliki wawasan yang cukup mengenai dunia listrik. Hal tersebut diperlukan agar risiko terjadinya kecelakaan listrik dapat diminimalisir dan tidak merugikan kita ke depannya. Arus kuat didefinisikan sebagai suatu sistem atau instalasi listrik yang memiliki nilai arus cukup besar atau kuat. Contoh komponen yang memiliki arus kuat adalah pembangkit listrik atau generator, kemudian trafo, motor listrik, panel listrik, kabel listrik besar, instalasi listrik di rumah, gardu listrik, dan masih banyak yang lainnya. Arus kuat ini sering dianggap sebagai suatu sistem kelistrikan yang menggunakan listrik tegangan sedang hingga tinggi, yang biasanya disebut dengan elektro. Sedangkan arus lemah memiliki pengertian yaitu suatu sistem atau rangkaian yang berhubungan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai arus yang kecil atau lemah. Arus lemah berhubungan dengan elektronika, alat-alat elektronik, televisi, komputer, ponsel, dan lainnya. Arus lemah dapat dikategorikan ke dalam sistem kontrol automatisasi seperti PLC, instrumen, microcontroller, dan lainnya. Arus lemah sesuai dengan namanya pasti berhubungan dengan listrik tegangan rendah yang biasanya disebut dengan elektronika. Nah, sekarang sobat tahu nggak berapa sih batasan dari arus lemah dan arus kuat tersebut?
Berdasarkan Standar Perusahaan Listrik Negara atau SPLN 1 1995, tegangan listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan besarnya, yaitu yang pertama low voltage atau tegangan rendah, yang merupakan tegangan dengan reng tegangan yang berkisar dari 50 volt sampai dengan 1 kV atau 1000 volt. Tegangan ini disalurkan untuk konsumen kalangan bawah, misalnya untuk rumah-rumah yang pada umumnya menggunakan tegangan 220 volt. Tegangan rendah disalurkan ke rumah-rumah menggunakan kabel twist atau kabel pilin. Meskipun tergolong tegangan rendah, namun tegangan tersebut cukup berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan cedera serius bahkan berujung kematian. Yang kedua adalah medium voltage atau tegangan menengah, yang merupakan tegangan dengan reng tegangan yang berkisar dari 1000 volt sampai dengan 35.000 volt. Tegangan menengah terhubung di antara gardu induk dengan gardu distribusi. Pada umumnya, tegangan menengah juga dapat langsung disalurkan ke konsumen kalangan menengah, terutama pabrik-pabrik industri menengah yang biasanya menggunakan motor-motor listrik untuk kebutuhan pekerjaannya. Penyaluran dengan tegangan menengah menggunakan jaringan tegangan menengah, yaitu berupa saluran udara tegangan menengah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang ketiga adalah high voltage atau tegangan tinggi, yang merupakan tegangan dengan reng tegangan yang berkisar dari 35.000 volt sampai dengan 245.000 volt. Tegangan tinggi terhubung di antara gardu induk dengan gardu induk lainnya. Seperti halnya tegangan menengah, tegangan tinggi juga dapat langsung disalurkan ke konsumen kalangan atas, terutama untuk industri pabrik besar yang membutuhkan suplai daya listrik yang banyak atau besar agar dapat digunakan untuk menggerakkan motor-motor listrik atau peralatan lainnya yang membutuhkan daya yang besar. Untuk penyalurannya, umumnya tegangan tinggi menggunakan saluran transmisi yang berupa tower transmisi atau saluran udara tegangan tinggi, dan dapat pula berupa saluran kabel tegangan tinggi. Yang keempat adalah extra high voltage atau tegangan ekstra tinggi, yang merupakan tegangan dengan nilai tegangan yang lebih dari 245.000 volt. Tegangan ini umumnya berasal dari pusat beban dengan skala besar, yang dikhususkan untuk menyuplai banyak daerah-daerah atau lokasi yang cukup jauh. Tegangan ekstra tinggi ini disuplai dari keluaran trafo step up dari gardu induk. Tegangan ekstra tinggi yang kemudian disalurkan ke gardu induk lainnya melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi. Banyak sekali macam-macam komponen kelistrikan yang perlu kita tahu, apalagi bagi kamu yang ngakunya anak teknik. Ini merupakan sebagian kecil dari komponen-komponen kelistrikan yang akan kita temui baik itu di industri ataupun di lembaga-lembaga yang membahas khusus tentang ini. Misalnya di sekolah jurusan teknik elektronika, teknik listrik, teknik mekatronika, dan segala macamnya. Ini adalah komponen-komponen wajib yang mereka pelajari. Akan tetapi komponen ini bagi para teknisi listrik tentunya bukan hal yang baru bagi mereka. Saat sekarang ini sangat jarang kita melihat daerah yang tidak menggunakan listrik, baik itu di kota ataupun di desa. Jika kita berbicara tentang listrik dan alat-alatnya, pastinya kita akan berbicara tentang panel dan fungsi-fungsinya. Ini adalah gambar sebuah panel dan bagian-bagian di dalamnya. Jika kita melihat bagian di dalamnya, dia terdiri dari bermacam-macam switch.
Sobat mungkin pernah melihatnya, tapi mungkin tidak tahu apa kegunaan dan apa fungsinya. Nah, alat ini disebut dengan circuit breaker atau CB. Fungsi dari CB itu sendiri adalah sebagai proteksi dan pemutus arus apabila terjadi kelebihan beban ataupun terjadi hubungan singkat. CB menjadi hal yang sangat penting karena kegagalan fungsi dari CB dapat menimbulkan kebakaran. CB sendiri mempunyai banyak jenis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Untuk kali ini kita akan membahas dua saja, yaitu adanya MCB dan MCCB. Nah, apakah sobat sudah tahu apa perbedaan di antara keduanya? Yuk kita belajar. Yang pertama ada miniatur circuit breaker atau MCB. MCB ini merupakan alat pemutus aliran listrik. Cara kerja dari komponen satu ini sangat mudah. Apabila tuas yang berwarna oranye ini kita naikkan, maka aliran listriknya akan terhubung. Sedangkan jika tuasnya itu kita turunkan, maka aliran listrik akan terputus. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pengaman beban lebih atau overload dan hubungan singkat atau short circuit yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia ataupun yang disengaja oleh manusia. Coba perhatikan antara kedua gambar ini. Ini dua-duanya adalah MCB. Yang satu merupakan MCB 1 fase, yang satu lagi adalah MCB 3 fase. Nah, apa fungsinya? Apakah dia berbeda? Kedua MCB ini adalah sama-sama sebagai pengaman. Yang membedakannya itu adalah jika untuk MCB 1 fase itu mengamankan beban berlebih atau hubungan singkat. Instalasinya menggunakan satu fase yaitu 220 volt dan netral. Sedangkan MCB 3 fase itu mengamankan beban berlebih dan hubungan singkat yang instalasinya menggunakan 3 fase yaitu R, S, dan T. Untuk satuan ukur dan ketahanannya itu dalam ampere dan macam tingkatan ketahanannya mulai dari 2 ampere, 4 ampere, sampai 20 ampere. Dan ini dapat kita lihat pada bodi dari MCB itu sendiri. Jadi pada saat kita menggunakan MCB, sesuaikanlah tegangan dan arus yang kita gunakan dengan MCB yang akan kita pakai. Komponen berikutnya adalah MCCB atau Molded Case Circuit Breaker yang merupakan alat pemutus sirkuit aliran listrik. Secara fungsional, MCB dengan MCCB itu sama. Kegunaannya yaitu untuk memutuskan dan menghubungkan suatu aliran listrik. Yang membedakan di sini adalah jumlah fasa yang dapat diputuskan atau dihubungkan oleh MCCB ini. Jika MCB hanya dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik satu fase saja, tapi MCCB dapat menghubungkan atau memutuskan arus 3 fase. Maka dapat disimpulkan bahwa MCCB ini adalah alat pemutus dan penghubung arus listrik dalam skala yang lebih besar dari MCB. Pada MCCB terdapat tombol kecil berwarna merah yang berada di bawah tuas yang berfungsi sebagai tombol trip. Bila kita menekan tombol trip, otomatis listrik akan terputus. Jika MCCB kelebihan pemakaian atau terdapat konsleting pada jalur listrik, maka otomatis arus listrik akan terputus. Dan jika kita ingin menghubungkan kembali, kita harus menekan tombol trip yang berwarna merah tersebut, sehingga tuas benar-benar turun ke bawah. Kemudian baru kita dapat menaikkan tuasnya kembali.
Komponen selanjutnya adalah transformator atau trafo. Ini merupakan suatu komponen yang sangat berperan penting dalam dunia kelistrikan. Bagaimana tidak? Karena trafo ini merupakan suatu komponen pengelola arus listrik sebelum disuplai pada konsumen. Trafo berfungsi sebagai penurun tegangan listrik yang tadinya sangat tinggi yang belum bisa digunakan menjadi tegangan menengah yang dapat digunakan. Sebagai contohnya, besaran tegangan listrik sebesar 20 kV yang sangat tinggi diturunkan menjadi 220 volt sampai 400 volt tegangan menengah. Trafo ini memiliki 3 terminal incoming untuk fasa RST dan 4 terminal outgoing untuk fasa RST dan netral. Sedangkan untuk pendinginannya, trafo ini memiliki 2 jenis pendinginan, yaitu pendinginan trafo dengan cair yaitu oli dan pendinginan trafo kering dengan menggunakan kipas. Komponen berikutnya adalah fuse atau sekring. Fuse atau sekring ini untuk bangunan-bangunan lama itu akan selalu ada. Ini merupakan komponen penting dalam jaringan kelistrikan di rumah-rumah. Akan tetapi untuk saat sekarang ini, fuse ini sudah banyak digantikan oleh MCB. Fuse ini berfungsi sebagai pengaman arus listrik, yaitu dapat memutuskan suatu arus listrik secara otomatis bila terjadi konsleting atau short pada jalur kelistrikan. Kemudian, fuse ini juga bisa memutuskan arus listrik bila terjadi beban arus yang melebihi dari kapasitas sekring itu sendiri. Oke Sobat Secikang, komponen selanjutnya adalah ELCB, merupakan singkatan dari Electric Circuit Breaker yang memiliki fisik mirip dengan MCB. Namun ELCB ini lebih besar dibandingkan dengan MCB. Sedangkan fungsi utama dari ELCB ini adalah sebagai pengaman jika terjadinya kebocoran arus listrik dan juga pengaman untuk manusia ketika tersengat aliran arus listrik. Ketika terjadi kebocoran arus listrik atau terdapat kontak langsung manusia dengan aliran listrik, maka alat ini akan otomatis memutuskan aliran listrik. Penting sekali komponen ini untuk dipasang untuk memberikan keamanan pada manusia ataupun komponen-komponen benda lain yang terbuat dari besi dan baja. Ada 2 jenis tipe untuk MCB ini, yaitu untuk penggunaan arus 1 fas dan untuk arus 3 fas. Komponen berikutnya adalah magnetic contactor atau sering disebut dengan kontaktor. Adalah alat pemutus dan penghubung rangkaian listrik yang bekerja berdasarkan elektromagnetik. Kontaktor ini juga sering disebut sebagai saklar otomatis atau saklar magnetik. Kontaktor ini banyak digunakan terutama dalam sistem kontrol di industri-industri, misalnya saja dalam sistem kontrol motor listrik di suatu industri. Jadi, kontaktor ini merupakan suatu komponen yang sering dipasangkan pada panel-panel listrik dengan tegangan menengah hingga kuat. Fungsi utama dari kontaktor sendiri adalah sebagai alat penghubung dan pemutus arus listrik dengan cara mengunci. Sedangkan bagian-bagian kontaktor itu yang pertama ada koil kontaktor, yaitu berupa kumparan yang dialiri arus listrik untuk membangkitkan energi magnetik sehingga dapat menggerakkan atau menarik kontak hubung pada kontaktor tersebut. Yang kedua, kontak utama atau main kontak. Jenis main kontak ini adalah NO, normally open, dengan kode nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga ada kontak bantu atau auxiliary contact. Kontaknya terdiri dari 2 jenis, yaitu kontak NO, normally open dengan kode nomor 13, 14, 23, dan 24. Sedangkan kontak NC atau normally closed dengan kode nomor 21, 22, 41, dan 42. Sedangkan untuk tipe dari kontaktor itu sendiri ada 2, yaitu
kontaktor untuk arus listrik 1 fas dan untuk arus listrik 3 fas. Kontaktor banyak digunakan sebagai komponen pada panel-panel kontrol pompa otomatis maupun panel-panel yang dapat beroperasi secara otomatis. Sobat Chicken, komponen berikutnya adalah Thermal Overload Relay atau yang disingkat dengan TOR, yang merupakan suatu komponen yang berfungsi sebagai pengaman dari lonjakan arus listrik yang melebihi kapasitasnya. Bila terjadi beban arus berlebih yang melewati TOR ini, maka otomatis akan terbaca pada komponen ini dan secara otomatis akan mengirimkan sinyal pada magnetic kontaktor untuk memutuskan aliran arus listrik. Thermal overload relay ini biasanya dikoneksikan atau dihubungkan dengan magnetic kontaktor yang akan berkontak langsung memberikan sinyal pada kontaktor jika ada beban atau lonjakan arus listrik. Thermal overload relay ini dapat kita jumpai pada panel-panel kontrol untuk mengoperasikan pompa 3 fas berskala besar. Komponen berikutnya adalah Time Delay Relay atau yang biasa disingkat dengan TDR. Ini dari namanya saja kita dapat menyimpulkan fungsi dari komponen yang satu ini. Fungsi utama dari TDR ini adalah sebagai alat penjeda atau pendelay masuknya suatu arus listrik atau terhubungnya suatu arus listrik. Pada komponen ini, suatu arus listrik dapat diatur waktunya untuk masuk atau untuk terhubung pada jalurnya. Pada TDR ini kita dapat mengatur jeda waktunya mulai dari hitungan detik, menit, ataupun jam. Biasanya komponen ini dipasang pada panel-panel kontrol genset yang akan mendelay atau mengatur peralihan arus listrik yang masuk dari sumber PLN ke genset ataupun sebaliknya. Oke, Sobat Chicken, lanjut kita pada komponen berikutnya adalah ACB, merupakan singkatan dari Air Circuit Breaker yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pemutus sirkuit udara. ACB merupakan jenis circuit breaker yang bekerja dengan sarana pemadam busur api berupa udara. ACB ini dapat digunakan pada tegangan menengah yang biasa dipasangkan pada panel-panel low voltage main distribution panel. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan. Berikutnya kita masuk pada komponen selanjutnya yaitu bus bar, merupakan suatu lempeng plat yang terbuat dari tembaga yang berfungsi sebagai penghubung suatu aliran listrik. Sama halnya seperti kabel listrik, namun berbeda dalam ketahanannya sebagai penghantar arus listrik yang jauh lebih besar dibandingkan kabel listrik. Biasanya pada ujung setiap bus bar itu akan diberi warna merah, kuning, hitam, dan biru untuk menandakan ada 3 fas dan 1 netral. Dan untuk pemasangan dalam panel listrik, bus bar ini biasanya membutuhkan suatu isolator penahan agar tidak terjadi short pada bodi panelnya. Komponen berikutnya adalah ampermeter. Sobat Chicken mungkin sudah tidak asing lagi dengan komponen ini. Ampermeter merupakan suatu komponen yang berfungsi sebagai penunjuk besaran beban listrik yang digunakan dalam satuan ampere. Sama halnya dengan voltmeter, biasanya komponen ini akan dipasangkan pada bagian depan suatu panel. Kita lanjutkan pada lampu indikator atau pilot lamp. Merupakan suatu lampu indikator penunjuk adanya arus listrik yang sedang mengalir. Biasanya lampu indikator ini memiliki 3 warna yaitu ada merah, hijau, dan kuning. Yang biasanya juga dipasang pada bagian depan suatu panel yang bertujuan untuk memberikan sinyal pada kita bahwa pada panel tersebut terdapat aliran listrik. Komponen berikutnya adalah selector switch yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti saklar pemilih, yang memang berfungsi sebagai saklar pemilih, pemutus, dan penghubung suatu aliran listrik. Biasanya selector switch ini digunakan pada panel-panel kontrol listrik. Berikutnya adalah push button yang merupakan suatu komponen pemutus dan penghubung suatu aliran listrik dengan cara ditekan.
Terdapat dua jenis atau tipe push button, yaitu ada tipe normally open atau NO, di mana pada NO ini kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi open atau terbuka. Dan normally close, yaitu pada kondisi awal sebelum diaktifkan selalu berada pada posisi close atau tertutup. Berikutnya ini adalah komponen yang tak kalah penting dalam industri, yaitu emergency stop. Adalah jenis saklar darurat yang jika ditekan akan terkunci. Dan cara untuk merilisnya ada berbagai cara. Dengan harus diputar ataupun jika menggunakan kunci harus memposisikan kunci dalam keadaan unlock. Kenapa disebut emergency stop? Ya, karena fungsi dari saklar ini adalah untuk mematikan sistem dalam keadaan darurat. Biasanya di mesin-mesin industri selalu memiliki emergency stop minimal 1 pieces di setiap mesinnya. Komponen terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanik yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet, yaitu koil, dan mekanika, yaitu seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet tegangannya 5 volt dan arusnya 50 mA, mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt dan 2 ampere. Pada dasarnya relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet atau koil, kemudian ada armatur, yang selanjutnya adalah ada saklar, dan yang selanjutnya adalah spring. Berdasarkan gambar ini, sebuah besi yang dililiti oleh sebuah kumparan koil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan koil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya NC ke posisi baru, yaitu NO, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik pada posisi barunya. Posisi di mana armatur tersebut berada sebelumnya NC akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armatur akan kembali ke posisi NC. Koil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak poin ke posisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Nah, ini ada beberapa bentuk relay dan juga simbol dari relay. Demikianlah Sobat Chicken, semoga dapat bermanfaat. Jangan pernah lelah untuk belajar. Ingat pesan Imam Syafi'i, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. So, tetap semangat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya.